bab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, yang mana pada malam hari ini masih membicarakan tentang bahayanya daripada mengisi perut dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa da'watihi fi dari amin. Adapun perut, maka orang muslim harus memeliharanya dan mengendalikannya serta menjaganya dari makanan yang haram, terlebih-lebih makanan yang syubhat, terlebih-lebih pada makanan yang haram. Di samping makanan halal yang berlebih-lebihan, karena makanan yang berlebih-lebihan itu juga tidak baik. Pertama untuk kesehatan, yang kedua untuk agama. Keimanan kita berkurang, kehormatan kita berkurang, asbab apa? Banyaknya makanan atau makanan yang berlebih-lebihan. Adapun memakan makanan yang haram dan syubhat, keduanya telah dijelaskan dalam bab wara, bab wira'i. Adapun memakan makanan yang berlebih-lebihan adalah hukumnya makruh, walaupun tidak haram, walaupun tidak syubhat, tapi makruh. Makruh itu apa? Makruh itu adalah asal katanya dari bahasa Arabnya adalah karohah. Karohah itu artinya sarik, ya, syarik. Makanya sering disampaikan sarik di sini itu kan kata-katanya orang Kalimantan. Itu diambil kata daripada syarikkah atau sarikkah. Pakai sin kah, pakai syen, pakai sya, pakai sya. Pakai sini sarik berarti lah. Pakai sarik. Kalau pakai sin, sarik itu artinya daripada saroko. Saroko itu artinya mencuntan, mencuri. Saroko, sarik. Nah, tapi kalau pakai syarik, pakai shin, syaroka itu artinya apa? Bekawanan. Jadi berarti pas kalau umpamanya pakai sin, pakai saroko, itu yang mencuntan, berarti orang yang dicuntan pasti orangnya sarik. Nah, kan gitu. Artinya kayak gitu. Tapi kalau umpamanya syarik pakai shin, itu artinya adalah yaitu berkawanan. Makanya kenapa Amerika Serikat itu diberikan Amerika dan Serikat itu dari bahasa Arab semuanya. Makanya negara Amerika itu mereka negaranya diambil dari bahasa Arab. Walaupun mereka bukan orang Arab, bahkan kebanyakan orang kafir. Kenapa? Amerika, Amir, asal katanya Amir. Amir itu disebut adalah penguasa. Amir itu pemimpin, penguasa. K itu disebutkan adalah Amerika, berarti mereka itu berkuasa. Syaroka, artinya syaroka tersebut itu, yaitu bertemanan. Pemimpin-pemimpin yang berkawanan, berteman. Makanya Amerika ini membuat negara namanya NATO. Kumpulan semua negara-negara yang bergabung disebut NATO. Mereka yang memimpin siapa? Amerika. Syarikatun. Amerika, syarikatun artinya berkawanan. Amerika, pemimpin-pemimpin yang berkawan-kawan, negara antar negara. Ini namanya Amerika, syarikatun. Nah, jadi makruh itu asal katanya dari sekata syaroka, karohah atau karohatun, artinya Allah Subhanahu wa taala itu sarik, sengit, bahasanya itu sengit atau sarik. Memang Allah bahasanya jangan, hal itu haram. Jangan. Tidak mengatakan kayak itu. Tapi Allah tuh kalau melihat orang melakukan sesuatu yang makruh, dia itu paling sangit gitu. Paling sangit itu artinya paling benci. Bahasanya itu benci lah. Padahal Allah tidak melarang, tapi benci perkara yang sengit itu. Makanya perkara makruh ini dalam segi fikih dikatakan bahwa arti daripada makruh itu apabila ditinggalkan mendapat pahala, apabila dikerjakan memang tidak berdosa. Sampai merokok kah seharian sampai berapa bungkus kan? Enggak berdosa. Tapi Allah sebenarnya sarik benar lawan sampean tuh. Tapi tidak sampai haram. Itu nah. Masih ada keringanan sedikit itu kalau makruh. Namanya makan sampean berkenyang-kenyangan sampai sehari sampai 10 piring umpamanya. Pengantinan sana datang 2 piring, pengantinan sana datang lagi 2 piring lagi, nanti undangan sana 2 piring lagi. Di rumah masih disediakan pulang oleh mamanya.
Nah ini menandakan bahwa kebanyakan makan itu juga makruh. Karena banyak mengandung kejelekan dan bahaya yang menyebabkan tubuh kita ini menjadi tidak sehat. Makanan itu memang kalaunya kebanyakan. Makanan itu kalau sudah banyak saja sudah berbahaya, lebih-lebih kebanyakan. Kata-katanya kebanyakan, lebih berbahaya lagi. Makanan yang kita makan ini sudah banyak, itu sudah berbahaya. Lebih-lebih kebanyakan, nah sudah. Sakit perut, bisa bolak-balik ke WC dan sebagainya. Karena kebanyakan Bang, sudah. Ada muat lagi perut, kayak pemenggilingnya. Nah itu. Jadi memang itu sudah terasa, pasti semuanya mengalami itu. Kenapa kita sering sakit perut, kenapa kita sering kena penyakit. Asal mulanya pasti dari segi makanan. Makanya kalau kita ingin menjaga kesehatan diri kita, utamakanlah jaga kesehatan tentang makanan. Jaga makanan yang benar-benar yang sekarang ini untuk menghindarinya mungkin selalu berat. Makanan yang kita hindari itu terlalu berat. Kenapa? Karena banyak ujiannya, banyak enak-enaknya sehingga sangat berat sekali untuk meninggalkannya. Apalagi ya duit ada, mama memberi terus, bapak memberi, abah memberi terus duit. Apa yang kita kehendaki makan apa saja kita bisa tercapai. Mana bisa kita ini mau mengendalikan. Coba kalau dalam keadaan sehat, sampai punya duit, kesempatan ada. Terus kemudian sampai dalam keadaan lapar. Apanya kada ke tempat yang paling enak yang kita punyai, yang kita keinginan. Nah itu. Pasti kita akan ke sana. Kalau sudah ke sana, sudah pesan, ini, sudah. Itu. Padahal jikanya kita ini mau berpikir ya, berpikir, ayo walaupun kita punya duit, walaupun kita punya kesempatan, walaupun kita ayo kita masak aja sendiri di rumah. Artinya seadanya barang. Pernahkah sampean gitu? Sampean ada duit, duit banyak, ada di kantong, kesempatan ada, warung di mana saja bisa tertentu. Kemudian sampean punya pikiran, berpikir, makan sayur kangkung aja lawan sambal aja gini. Lawan iwak kok paring barang. Nah, pernah nggak sampean punya pikiran kayak gitu? Rasa-rasanya ngalih. Artinya apa? Untuk menghindari di akhir ini sangat sulit sekali. Apalagi sampean bayangkan wah ini, YouTube itu kebanyakan yang diulah itu masalah makanan. Cara membuat makanannya dibanguni sulitnya. Salah satunya artinya keras. Diajai ke majelis taklim, ayo majelis taklim. Sama-sama kita berangkat. Begitu beratnya untuk berangkat. Ada alasan ini kah, alasan itu segala macam. Hatinya keras. Ketika ada kita melakukan kesalahan, dinasihati dengan baik-baik. Hatinya menolaknya. Itu tandanya hatinya keras. Hati keras ini kenapa keras? Karena disebabkan karena pertama maksiat, dosa. Yang kedua karena kebanyakan makanan. Makanan itu sebenarnya kalau mamanya lumrahnya saja, wajarnya saja, kada jadi masalah. Tapi yang bermasalah itu adalah ketika makanan tersebut berlebih-lebihan. Baru dikatakan menjadikan kerasnya hati. Kemalasan anggota tubuh untuk melakukan ibadah. Jadi tanda-tandanya hatinya keras itu adalah malasnya hati, malasnya tubuh kita ini untuk diajak berbuat baik. Tetapi kalau untuk perbuatan maksiat, kencang benar, cepat benar. Nah ini yang masalahnya. Diajai baik-baik, majelis taklim. Bagaimana, di grup tuh sampai bertumpuk-tumpuk, tiap hari dikirimi, tiap hari disurati, tiap hari dipadahi, tatap aja mungkin. Nah, itu tanda-tandanya hatinya juga keras tanda-tandanya. Malas benar. Tetapi kalau dibawahi temannya, kada usah berundang-undangan. Dia mencuri-curi dengar benar langsung datanginya. Apa? Diiring witun ada apa? Tongedan. Wah, kencangnya datang. Belum dimulai gini sudah siap di situ berdahulu. Nah, itu tanda-tandanya adalah orang yang hatinya keras. Kemudian kegiatannya yang sedikit untuk beribadah. Maunya kalaunya beribadah itu sedikit saja. Tapi kalau umpamanya untuk bermaksiat banyak-banyak lawas-lawas. Makanya dalam diri kita ini ada perasaan kadang-kadang kita ini mengatakan bahwa kenapa ya dahulu itu waktu itu lawas putarannya. Wayahin itu sedikit benar, setumat benar. Tahu-tahu sudah duhur, tahu-tahu sudah asar, tahu sudah subuh lagi. Nah, merasa diri kita ini cepat benar. Kenapa? Karena perbedaannya kalau orang dahulu itu nggak ada hiburannya sama sekali. Mulai pagi sampai siang menunggu siang itu tidak ada hiburan sama sekali. Jadi lawas ke sawah tuh karena ada suara azan kada terdengar-dengar. Karena sudah puyuh benar, sudah menunggui di sawah kadang-kadang bagi orang yang bersawah.
Dan kalaunya kita ini di rumah, menunggu-nunggu itu lawas benar. Kenapa? Karena memang tidak ada yang bahasanya menyenangkan itu enggak ada. Jadi makanya lawas, karena setiap sampean itu biasanya kebiasaan diri kita ini kalaunya sesuatu tidak ada hiburannya, menganggap itu lawas. Tapi kalau ada hiburannya cepat benar, biasanya kayak itu. Coba kita ini, mulai dari pengajian ini. Padahal dimulai ini cuma Imbah Isya. Imbah Isya sudah dimulai. Terus sampai nanti berbagai jadwalnya, berbagai acaranya sudah dimulai satu persatu. Itu anggap aja kita mungkin hati itu walaupun tidak mengatakan mulut kita, tapi hati itu merasa, waduh pelawasnya lah, kada selesai-selesai. Apalagi terakhir ceramahnya kada tuntung-tuntung. Mending ya pemandiran sendiri kan gitu. Kok kada tuntung-tuntung ini lawas benar, sudah setengah jam. Padahal cuma setengah jam. Sedangkan sampean mungkin lagi mainan HP, lagi pencet 3 kali, 4 kali, tahu-tahu sudah 2 jam. Ada kerasaan tuh. Iya kada? Coba kalau sampean mamanya diiring itu sana, lagi ada acara kayak ini sudah siap-siap itu, edan ini. Edannya tadi sudah disiapkan tadi. Jadi besar benar edannya tadi. Nah, jadi melihat itu dikirain sampean cuma setengah jam. Padahal sudah jam 10, padahal mulainya jam 7 tadi sudah menunggu di sana tadi. Menganggap setumat benar. Itulah yang dimaksudkan kenapa perputaran hari zaman itu sebenarnya sama aja, perputaran jam itu sama. Dulu dengan sekarang itu sama. Yang membedakan itu adalah karena apa? Hiburan, kesenangan yang sekarang ini berbanyak-banyakan. Banyak sekali. Hiburannya luar biasa sekali sehingga kita anggap semakin hari itu semakin cepat perputarannya. Nah itu. Jadi untuk ibadah itu terasa sedikit merasa sedikit benar untuk beribadah tuh waktunya digunakannya itu sedikit. Itu menandakan bahwa hatinya juga keras. Kemudian sedikitnya pemahaman ilmu dan hikmah. Ini juga menyebabkan hati keras. Artinya ketika ada orang tidak mau menuntut ilmu di dalam majelis bepandiran terus umpamanya. Itu juga menyebabkan hatinya keras. Di sini kenapa? Karena tidak berilmu, karena tidak mau menuntut ilmu bujur-bujur. Kenapa? Hikmahnya enggak ada. Apa sih hikmah itu? Hikmah itu dari kata asal hakimah atau hakim, artinya adil. Adil itu menimbulkan bijaksana. Ya kalau orang yang adil itu pasti bijaksana, nggak mungkin adil kok kada bijaksana. Orang adil itu pasti bijaksana. Namanya hikmah, mengambil kebijakan, mengambil kebijaksanaan daripada sesuatu perkara. Hikmah namanya. Kalau kita pandai-pandai mengambil hikmah dari suatu ibrah, suatu ibarat, satu contoh, satu kejadian, itu adalah orang yang pintar, orang yang berilmu. Orang yang pintar itu adalah mengambil sesuatu manfaat, sesuatu hikmah dari segala sesuatu kejadian. Itu namanya hikmah. Kemudian sedikit rasa balas kasihan dan kasih sayang terhadap kaum muslimin yang lemah dan miskin. Tandanya hati keras lagi adalah dia itu tidak terlalu sayang kepada sesama muslim, sesama saudaranya, antara satu dengan yang lain tidak ada rasa kasihan sama sekali, membiarkan saja. Tahu tangganya kelaparan, tahu tidak punya duit, tahu tetangganya tidak punya apa-apa, kita diam saja. Tandanya salah satu hatinya keras, berdiam saja. Memang ketika niat membantu tidak sampai juga. Nah, itu juga termasuk masih keras walaupun tidak sekeras yang pertama tadi. Nah, jadi salah satu tandanya keras hatinya keras itu adalah orang-orangnya bersifat yaitu tidak punya rasa kasih sayang terhadap sesama muslim yang lemah, yang miskin, yang tidak mampu, yang fakir. Kemudian memakan makanan yang berlebihan dan kekenyangan yang melampaui batas dikhawatirkan bisa menjerumuskan dalam hal-hal yang syubhat bahkan haram. Nah ini bahayanya tadinya cuma makruh saja, berlebih-lebihan saja karena memang waktu itu makanannya pas benar sesuai dengan liur kan. Nah, sampai 2 piring, 3 piring, habisinya, tambah lagi rasanya. Inginnya sih tambah terus. Nah, cuma itu waktu masih muda ya. Kadang-kadang kalau kita sudah tua, umur 40 lebih ini, makanan itu memang kadang-kadang berliur, tapi tidak banyak seperti waktu masih muda. Ulun sendiri merasakan, waktu masih di pondok, kalau makanan itu udah hitung lagi banyaknya kalau mau makan tuh. Tapi lama-kelamaan kita bersadar diri dan paham bahwa ternyata
Sering kita sakit itu disebabkan karena banyaknya makan. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berkata, kekenyangan yang melampaui batas dari makanan yang halal adalah pangkal segala kejahatan. Masya Allah. Jadi kekenyangan perut kita ini, padahal yang dimakan itu halal. Tidak ada haramnya, tidak ada syubhatnya, halal saja. Tapi karena melampaui batas, dari makanan yang halal itu dikhawatirkan bahwa makanan yang melampaui batas tersebut itu bisa menyebabkan yaitu pangkal dari segala kejahatan, pangkal dari segala semuanya kemaksiatan itu daripada banyaknya makanan. Maka bagaimana pula dari makanan yang haram, tentunya lebih jahat lagi kan? Nah ini makanan yang halal, tidak haram, tidak syubhat, itu bisa menjadi pangkal kejahatan. Lebih-lebih yang haram, apalagi yang haram, terus kayak apa jahatnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma mala abnu Adama wi'aan syarra min batnih, hasbu bani Adama luqaimatun yuqimna sulbah, fa in kana la mahalata fa thulutsan li ta'amihi wa thulutsun li syarabihi wa thulutsun li nafsihi." Tidaklah anak Adam memenuhi wadah, maksudnya wadah itu adalah perut, yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang menegakkan tubuhnya. Jika hal itu tidak bisa dihindari, maka yang sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minumannya, dan sepertiganya untuk nafasnya. Nah ini adalah aturan yang diberikan oleh Rasulullah. Supaya perut kita ini aman, supaya perut kita ini tidak menyebabkan kelebihan makanan, maka buatlah sepertiganya itu adalah untuk makananmu, sepertiganya untuk minumanmu, dan sepertiganya untuk nafasmu. Itu sehat benar, coba praktekkan. Sangat sehat sekali. Makanan yang kita makan apabila perut kita kenyangi itu dengan sepertiga, kita atur maka akan sehat pasti. Tapi kalau sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk minuman, mau taruh mana lagi terus kemudian nafasmu. Nah, akhirnya tersengal-sengal nafasnya. Kehabisan nafas. Kenapa? Karena tidak ada tempat untuk bernafas, perutnya penuh dengan minuman dan makanan. Nah ini yang disebabkan kita banyak penyakitnya dan kadang-kadang banyak orang mati mendadak itu kan gara-gara apa? Bernafasnya sulit karena memang kebanyakan perutnya diisi dengan makanan-makanan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, syiraru ummatil ladzina ghudhu na'imi wa nabatat alaihi ajsamuhum wa innama himmatun ahadihim alwanut ta'ami wa alwanut tayabi wa yashaddad wa yatashadduku fil kalam. Sejelek-jelek umatku ialah orang-orang yang diberi makanan yang lazat, lazat itu yang nikmat, dan tubuh mereka tumbuh di atasnya. Masya Allah. Ini dikatakan tidak makanan yang haram loh lah. Ujar beliau, sejelek-jelek umatku itu ialah orang-orang yang diberi makanan yang enak dan tubuh mereka tumbuh dari atas atau di atas makanan yang enak itu. Sedangkan seseorang dari mereka hanya mempunyai keinginan kepada berbagai macam makanan dan baju serta suka memfasih-fasihkan bicaranya. Jadi yang pertama adalah sejelek-jelek umatnya Rasul itu adalah orang yang tubuhnya itu tumbuh dari makanan-makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat. Nah, sedangkan seseorang dari mereka hanya mempunyai keinginan kepada berbagai macam makanan dan baju serta suka memfasih-fasihkan bicaranya. Artinya orang tersebut itu orang yang tumbuh dari makanan yang enak-enak tersebut itu, padahal dia hanya cukup sebenarnya beberapa makanan saja.
dan cukup baju yang dikenakan saja. Dan kemudian orang tersebut itu memfasih-fasihkan daripada pembicaraannya itu adalah ketika dia menceritakan, mengucapkan, menjelaskan sesuatu itu yang dibicarakan setiap hari cuma makananan terus, makanan terus. Padahal dalam riwayat lain mengatakan bahwa sejelek-jelek orang itu adalah orang yang selalu membicarakan masalah makanan. Nah, itu ada juga. Wa qala aidan atwalun nasi sya'ban fid dunya atwaluhum ju'an fil akhirah. Orang yang paling lama kenyangnya di dunia ialah orang yang paling lama laparnya di akhirat. Makanya kalau umpamanya di dunia ini suka kenyang, nanti di akhirat akan akan lapar, banyak laparnya. Tapi kalau di dunia ini sering kita lapar, nanti kita di akhirat banyak kekenyangannya, banyak kenyangnya. Bahkan di akhirat tersebut itu apa yang kita inginkan di dunia itu akan tercukupi semuanya. Ketika kita membayangkan di dunia apa dahulu kita tidak bisa memakannya, tidak sapainya, maka di akhirat sudah tersedia semuanya. Bahkan lebih enak, lebih nikmat daripada itu semuanya yang dibayangkannya. Dahulu cuma membayangkan bagaimana caranya memakan sesuatu yang enak. Padahal di neraka itu disediakan lebih enak daripada apa yang dibayangkan waktu di dunia yang dia diinginkan. Nah, itu adalah di antara makanan-makanan yang dilarang ketika kita di dunia agar kita ini melamakan melamakan lapar daripada memperbanyak kenyangnya dalam kehidupan kita. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Barang siapa yang keinginannya hanya makanan yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya sama dengan kotor keluar darinya. Masya Allah. Jadi orang tuh kalau hari-hari yang dipandirkan makanannya, yang dipandirkan makanan, terus yang dimakan makanan, terus kenyang-kenyang terus perutnya, nilainya itu sama lawan setiap hari yang keluar daripada isi perutnya. Apa namanya? Iya itu. Nah, jadi sama orang yang hari-hari hidupannya cuma banyak makan, dibicarakan makanan terus, nilainya orang tersebut itu sama seperti kotoran yang dikeluarkannya setiap pagi. Jadi sangatlah hina sekali orang yang terlalu memperbanyakkan makan itu secukupnya saja. Cuma nanti kalau ada makanan keluar, umpamanya makanannya itu banyak, ya habiskan aja kata Bapak. Sudah siap aja. Artinya nggak apa-apa, malah beneran, malah ketujuh gitu. Tapi nggak ada makanannya juga, nggak apa-apa ya kalau nggak ada makanan lah. Masya Allah. Jadi sekali lagi beliau Imam Ghazali mengatakan dalam kitab ini bahwa isilah perut kita ini dengan hal-hal yang halal dan jauhi daripada yang subhat, lebih-lebih yang haram, dan janganlah terlalu banyak memakan atau banyak makanan karena bisa menyebabkan kerasnya hati. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk mencari nafkah yang halal, dan mudah-mudahan kita disusahkan, dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan subhat, dan mudah-mudahan kita dilembutkan hati kita, dikasih sayangkan hati kita, agar kita selalu mengasihi sayangi pada makhluk-makhluknya Allah yang lain. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa haul stumat untuk para leluhur-leluhur kita, para datuk-datuk kita.